bertemu lagi dengan Bapak di Sinau Semprul Fisika. Kita tetap tekun untuk menjadikan dunia ini lebih baik dan hidup kita bergembira. Oke, mari kita belajar bersama. Oke, selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan Bapak Heru Pambuti. Kalau pada video sebelumnya itu kita sudah berdiskusi bagaimana ketika ada kawat lurus dan panjang di titik arus, maka pada titik tertentu yang misalkan berjarak A dari kawat, maka nilai medan magnetnya bisa kita nyatakan sebagai mu0I per 2πa. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan kita adalah sekarang kita punya dua buah kawat yang berbentuk L, yaitu katakanlah kawat AB dan BC. Nah, kawat itu sekarang keduanya saling membentuk siku-siku, dan katakanlah panjang AB maupun BC ini 10 cm. Nah, dan kawat itu sekarang dialiri arus 2/2 dengan arah dari A ke B, maka arusnya dari B ke C pula. Ini juga I-nya 2/2 ampere. Nah, sekarang yang mau ditanya adalah tentukan arah dan besar kuat medan magnet di titik P. Nah, teman-teman semua, hal yang pertama akan kita lihat adalah selalu carilah sudut yang dibentuk antara apa? Antara DL1 dengan R. Ini yang paling penting. Maka untuk itu marilah kita potong kawat ini menjadi dua bagian, yaitu kawat AB dan kawat BC. Nah, sekarang kita akan tentukan dulu yang kawat AB. Ini kawat A, ini kawat B, tadi arusnya dari A ke B. Ini adalah titiknya. Nah, maka teman-teman semua, di titik A ini, sekarang ini saya katakan sebagai DL1. Sedangkan di titik B, ini adalah DLN, artinya ujung yang lain. Maka sekarang, sudut yang dibentuk antara DL1 dan juga jarak A ke B, tentu ini saya katakan nilai sudut θ1. Sedangkan sudut yang dibentuk antara DLN dengan jarak B ke titik P, tentu yang kita pakai sekarang adalah sudut luarnya ini, θ2-nya. Nah, teman-teman semua, sekarang sudut yang dibentuk antara DL1 dan garis AP dengan mudah tentu θ1 kita bisa katakan 90 derajat. Sedangkan sudut yang dibentuk antara DLN dengan garis B ke P, tentu teman-teman dengan mudah. Kalau AB 10 cm dan juga AP ini 10 cm, maka nilai yang di sudutnya bisa kita tentukan dari mana? Dari tangan θ, ini adalah sisi di depan sudut dibagi sisi miring, berarti AP per AB 10 per 10 berarti 1 ya. Maka tan 1 tan θ sama dengan 1, berarti θ-nya dengan mudah 45 derajat. Nah, sudut θ2-nya, maka ingat saling berpelurus ya, antara 45 dan θ2. Maka θ2-nya adalah yang kita ambil 135. Ingat, menjumlahkan ini dari kecil ke besar. Sehingga teman-teman semua, BAB bisa kita cari dari mana? mu0I per 4πa cos
90 min cos 135. Berarti saya akan punya mu 0 I per 4 pi A. Cos 90 itu 0. Ya. Cos 135 itu adalah min cos 45. Berarti min setengah akar 2. Min sama min jadi. Ini B, ini C. Ini arah arusnya. Ini sekarang titik P. Maka sama caranya. Ini dipotong-potong menjadi bagian yang sangat kecil. Ini Bapak punya DL1. Ujung yang N adalah DLN. Ini adalah B ke C, ini adalah R-nya. Maka sudut antara DL1 dengan garis B ke P ini adalah nilainya θ1. Begitu pula sekarang sudut yang dibentuk antara DLN dengan garis C ke P ini adalah θ2 dan kita pakai sudut luar. Sehingga teman-teman semua kalau CP ini 10, BC ini 10, maka nilai tan θ ini bisa depan per mengapit berarti 1/1. Maka nilai tan θ sama dengan 1, maka θ-nya boleh kita katakan 45 derajat dan θ2-nya sekarang 90 derajat. Maka nilai BBC akan sama dengan mu 0 I per 4 pi A cos 45 min cos 90. Berarti kita punya mu 0 I per 4 pi A kali setengah akar 2 min 0. Berarti sekarang kita punya berapa? Yang mu 0 I per 4 pi A kali setengah akar 2. Nah, sekarang tiap kawat sudah kita tentukan. Habis itu teman-teman, sekarang kita gambarkan arah medannya di titik P oleh kawat ABC. Nah, sekarang kita tadi punya begini. Ini kawat A, ini titik B, ini titik C, titiknya di sini. Nah, kalau arah I-nya dari A ke B, maka pakai genggaman tangan kanan. Ibu jari menyatakan arah arus, lipatan 4 jari menyatakan arah medan magnet. Maka titiknya itu berada di sebelah kanannya, maka dengan mudah bisa kita gambarkan kalau nilai BAB ini, arah BAB ini adalah cross. Sedangkan arah I-nya sekarang dari B ke C dengan jempol juga sama. Titiknya berada di bawah kawat, maka sekarang ini arah medannya tentu juga kita gambarkan sebagai cross. Sehingga di titik P teman-teman sekarang ada dua buah vektor yang sama-sama masuk bidang. Maka totalnya ya min ini menyatakan arah ke arah masuk, BAB ditambah BBC. Nah, karena sekali lagi min itu hanya menyatakan arahnya, maka besarnya adalah harga mutlaknya. Maka nilai BAB-nya kita tadi punya mu 0 I per 4 pi A setengah akar 2 ditambah mu 0 I per 4 pi A kali setengah akar 2. Berarti saya punya mu 0 I per 4 pi A akar 2. Nah, sekarang tinggal masukkan harganya saja. 4 pi kali 10, mu 0 itu 4 pi kali 10 min 7, harusnya tadi 2 akar 2 kali akar 2 per 4 pi. A itu apa toh? A itu adalah jarak titik ke kawat yang mau ditentukan. 10 cm berarti Bapak jadikan meter. 1 kali 10 pangkat min 1, 4 pi coret, akar 2 dikali 2. Jadinya dikali 2 lagi 4, berarti 4 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Atau bisa kita katakan 4 kali, atau dalam mikro ya, 4 mikro Tesla. Karena 1 mikro Tesla itu 1 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Jadi teman-teman semua di titik P sekarang besarnya itu 4 mikro Tesla, sedangkan arah medannya karena ini min berarti arah medan magnetnya tentu
masuk bidang gambar, atau dia akan menjauhi pengamat. Nah, sekarang contoh yang lain, bagaimana ketika saya punya kawat lagi, tetapi ini sekarang kawat A, ini kawat B, ini adalah kawat C, tetapi panjang AB-nya sekarang 6 cm, sedangkan panjang BC-nya adalah 8 cm. Ini diberi arus katakanlah 5 ampere. Yang ditanyakan adalah tentukan medan magnet atau kuat medan magnet di titik P. Maka caranya sama dengan sebelumnya tadi. Sekarang kita akan potong. Ini adalah kawat A, ini adalah kawat B. Ini arusnya dari A ke B. Titiknya sekarang di sini. Nah, sekarang yang menjadi persoalan kita apa? Oh, yang menjadi persoalan kita adalah jarak kawat ke titik P ini adalah 8 cm. Nah, kemudian teman-teman semua, nah kita akan tentukan dulu sudutnya. Kalau tadi kita punya AB ini adalah 6 cm, berarti sekarang sudut yang dibentuk antara garis AB dan garis B ke P, tentu kita punya bahwa tangan tetanya adalah 8/6 atau 4/3, berarti sudutnya ini adalah 53 derajat ya. Nah, sekarang kalau sudah begitu teman-teman semua, kamu harus potong kawat ini menjadi bagian yang sangat kecil, sehingga Bapak punya DL1, ini sudut tetanya, ini adalah θ1 antara DL1 dan garis AP begitu, sehingga nilai θ1-nya sama dengan 90 derajat. Sedangkan sekarang θ2 ini adalah sudut yang dibentuk antara DLN dengan garis BP, tapi yang kita pakai adalah sudut luarnya. Berarti kalau garis AB dan BP ini 53, maka perbelurusnya sekarang adalah 180 dikurangi 53, berarti 127 ya. Nah, sehingga teman-teman semua dengan cara yang mudah sekali, berarti nilai BAB-nya ini saya akan punya berapa? Ya udah, mu0I per 4 pi-A cos 90 min cos 127 mu0I per 4 pi-A ya, cos 90 min cos 127, berarti saya akan punya mu0I per 4 pi-A cos 90 itu 0. Nah, cos 127 itu sama dengan min cos 53, berarti saya akan punya min 6/10 atau bisa kita katakan min 3/5. Sehingga saya akan punya mu0I per 4 pi-A dikali 3/5. A ini apa? A ini adalah jarak dari titik P ke kawat AB. Maka langsung kita hitung dulu satu-satu. 4 pi kali 10 pangkat min 7. Arusnya tadi 5. Ini dikali 3 per 4 pi. Jaraknya tadi berapa? Jaraknya tadi adalah 8 cm, berarti 8 kali 10 pangkat min 2. Ini 5, berarti 4 pi-nya Bapak coret. Sekarang 5 sama 5-nya Bapak coret, sehingga saya punya 3/8 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, sekarang ini baru satu kawat.
Kawat yang berikutnya adalah sekarang kawat B ke C. Ini adalah titiknya. Nah, sekarang jarak kawat BC ke titik P sekarang 6 cm. Sedangkan panjang BC ini adalah 8 cm. Maka sudut yang dibentuk antara garis BC dan garis BB sekarang 37 derajat. Nah, teman-teman semua sama caranya. Yuk kita potong ini menjadi DL1 dan ujung yang lain adalah DLN. Maka sekarang ini adalah sudut θ1, yaitu sudut antara DL1 dan garis B ke C. Ya, sudut DL1 dengan garis ke BB, sorry. Sehingga nilai θ1-nya adalah 37 derajat, sedangkan θ2, ini sudut luarnya, ini sudut yang dibentuk antara DLN dengan CP, yang sudutnya sekarang tegak lurus 90 derajat, berarti B CP akan sama dengan mu0I per 4 pi-A cos 37 min cos 90. Sehingga kita punya mu0I per 4 pi-A cos 37 ini adalah 8 per 10. Karena mengapit per miring atau 4 per 5 min 0. Nah, masukin angkanya 4 pi kali 10 pangkat min 7. Arusnya tadi adalah 5 per 4 pi. Jaraknya sekarang jarak kawat BC ke titik P 6 kali 10 pangkat min 2 dikali 4 per 5. Berarti sekarang ini Bapak coret 4 pi 4 pi. Kemudian 5 sama 5-nya Bapak coret. 4 per 6 bisa diseranakan menjadi 2 per 3 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, sekarang baru kita gambarkan. Ini adalah A, B, C. Ini adalah titiknya. Nah, sekarang pakai aturan genggaman tangan lagi. Ibu jari menyatakan arah arus, lipatan 4 jari menyatakan arah medan, maka BAB-nya adalah cross. Sedangkan BBC-nya juga sama, cross. Sekarang kita di titik P, ini ada 2 buah medan yang arahnya sama-sama masuk, berarti min dalam kurung BAB ditambah BC. Nah, tadi teman-teman semua, dari perhitungan kita sebelumnya, nilai BAB ini 3 per 8 kali 10 pangkat min 5. Berarti kita akan punya 3 per 8 kali 10 pangkat min 5 ditambah BBC-nya adalah 2 per 3 kali 10 pangkat min 5. Nah, sekarang kita 8 sama 3 kita jadikan per 24 saja, berarti ini jadi 9 kali 10 pangkat min 5 ditambah 2 per 3 nya itu berarti 16 kali 10 pangkat min 5, sehingga kita akan punya min 9 tambah 16 berarti 25 per 24 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Maka dari sini kita punya kesimpulan apa? Loh, kalau begitu arahnya adalah masuk bidang gambar atau menjauhi pengamat karena ini nilainya negatif, dan besarnya medan magnetnya sekarang 25 per 24 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, begini teman-teman semua, contoh kawat yang pendek. Nah, silahkan kalian coba dulu. Dengan cara yang sama, kalian bisa menentukan ketika bentuknya itu kawat persegi, tetapi yang ditanya adalah medan magnet di pusat kawat persegi itu. Oke, sampai di sini. Tetap semangat untuk selalu maju dan belajar.
Terima kasih.